Amun sampai orang keluar jadi presiden, percaya dia pasang rame bro. Orang kadang bayangkan kayak bagi lapor. Jadi kita komandan upacaranya lapor. Ujar komandan upacara 17 Agustus siap dilaksanakan. Presidennya apa? Jadi ujar presiden laksanakan. Dan kita gembira, mudah-mudahan sebagaimana kita gembira di dunia ini, digembirakan di sini, mudah-mudahan sampai dalam surga kita digembirakan. Nabi katakan, khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua hal yang tidak ada kebaikan di atasnya. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sama hamba Allah. Maka kita berbaik sangka dengan meminum air yang dibacakan di situ Al-Quran dan salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan yang meminum, yang memiliki penyakit-penyakit tadi angkat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah kabulkan segala niat kita. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yaghfir lana dzunubana kullal dzunub wa kama yajma'ana fid dunya yajma'ana fil marja'i wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqdi jami'a hawajina min hawajid dunya wal akhirah ala hadhihi ala kulli man wa bihi salafu sallallahu hadratin nabiy al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kita muliakan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Tuan Guru Kiai Haji Dr. Andes Abdullah Sani. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan juga Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabal, Tuan Guru Kiai Haji Anwar Sadat, Ibn Alimul Fadil Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beserta seluruh tuan guru yang hadir, terkhusus guru kita pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syatibi, Tuan Guru Kiai Haji Zakaria Ansari. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau, diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga mudah-mudahan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Yang kita muliakan Tuan Guru Ahmad Ghazali dan seluruh guru-guru yang hadir, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Yang kita muliakan juga, yang kita hormati seluruh para pejabat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau, dan juga Bapak Dandim atau yang mewakili beliau. Ini orang paling gembira apabila melihat pejabat aparat berkumpul di majelis seperti ini. Nah, kebetulan di belakang kita ini ada Pak Tentara, mudah-mudahan sehat panjang umur. Makan gabin di dalam gua, mudah-mudahan sidin babini dua. Amun hendak mendoakan Guru Zakaria, sidini hakim. Kalau kawin dua, kalau pindah sidin yang dihakimi. Akan sekarang guru-guru kita mudah sehat afiat. Begitu juga yang kita muliakan para wali santri, para jamaah hadirin wal hadirat, dan juga anak-anak kami sekalian, para santri dan santriwati. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita gembira karena kita berkumpul dan kita yakin ini adalah salah satu taman surga. Di dalam hadis dikatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati fartaqu." Apabila kalian lewat di taman surga, maka nikmati taman itu, singgahlah di situ. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?"
Ujar Nabi, apa itu taman surga? Ujar sahabat. Lalu Nabi menjawab, ujar Nabi, majelis zikir. Yaitu majelis yang di dalamnya orang-orang berzikir kepada Allah. Majelis yang di dalamnya orang-orang mengingat Allah. Maka kita yakin bahwa saat ini kita berada di taman surga Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini dosa kita diampuni Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi, Inna talibal ilm, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu, yastabiqu lahu man fis sama'i wal ardh, dia akan dimintakan oleh semua penduduk langit dan bumi. Hatta ikan berma, sampai ikan yang ada di laut itu memintakan ampun. Nah, jadi yakin bahwa kalau kita hadir menuntut ilmu itu, meskipun mulut kita diam, maka ketika kita pulang ke rumah, tidaklah kita pulang terkecuali dosa kita diampuni Allah. Dan tanamkan keyakinan itu. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi, aku sesuai dengan perasaan hamba. Maka jika dikatakan, maka ajak bila khutbah Jumat, khatib itu membacakan juga, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Anak tiap Jumat khatib membaca, janganlah kalian mati terkecuali kalian mati dalam keadaan muslimun. Lalu sebagian mufassirin mengatakan muslimun di sini maknanya ujar mereka adalah janganlah kamu mati terkecuali di dalam hatimu terdapat prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu yang pertama, sebelum kita berbicara lebih jauh, yakinkan bahwa insya Allah berataan kita yang hadir kada bulik ke rumah kecuali dosa kita diampuni Allah. Ini ulun bahasa Banjar biar paham ya. Kebelujuran ini Kalimantan sekarang bukan hendak jadi lebih lepas dari IKN sudah. Insya Allah 17 Agustus ini itu nanti upacara kemerdekaan presiden, dan insya Allah presiden terpilih juga akan melaksanakannya insya Allah di IKN. Mungkin wakil presiden yang akan memimpin di Jakarta insya Allah. Nah, berarti secara resmi terjadilah perpindahan ibu kota itu dari Jakarta ke IKN. Ada satu yang kami sering berbicara di Kalimantan. Mohon maaf dengan kalimat ini. Ini sudah ke presiden yang keberapa sekarang? Dengan Pak Prabowo keberapa Pak Prabowo? Depan ya. Nah, jadi nah ini menarik ini. Jadi ini kan presiden ke-8. Dari 8 presiden itu, seikungnya tidak ada jawab. Dari 8 presiden itu seikungnya tidak ada jawab. Siapa? B.J. Habibie, Shirin Bugis. Dari presiden pertama Bung Karno sampai Pak Prabowo itu semuanya Jawa. Jadi orang berpikir wajar aja karena ibu kota di Jawa. Wah, ini ibu kota pindah. Presiden ke-9 hendak Jawa, ada belum? Kita berdoa mudah-mudahan presiden selanjutnya insya Allah orang keluar. Biar amun sampai orang keluar jadi presiden, percaya dia pasang rame bang. Orang kadang bayangkan kayak bagi lapor. Jadi kita komandan upacaranya lapor. Ujar komandan upacara 17 Agustus siap dilaksanakan. Presidennya keluar. Jadi ujar presiden laksanakan. Dan kita gembira, mudah-mudahan sebagaimana kita gembira di dunia ini, digembirakan di sini, mudah-mudahan sampai dalam surga kita digembirakan Allah. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Sekali lagi ini hadis yang sahih. Ada hadis yang bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Salam ini tadinya belum Islam Rahimah. Beliau bercerita nih tentang detik-detik kedatangan Nabi ke kota Madinah. Karena saat ini kita tabligh akbar di dalam rangka apa? Menyambut tahun baru
wasallam. Ini sudah 1446. Artinya 1446 tahun yang lalu ketika Nabi datang, meskipun hijrah itu ujar ulama terjadi di bulan Rabiul Awal. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, itu sahabat-sahabat gentar. Mereka katakan, qadima Rasulullah telah datang. Qadima Rasulullah, salat marah mereka katakan. Nabi datang. Rupanya itu membuat penasaran Abdullah bin Salam yang saat itu belum Islam. Maka beliau penasaran, mana sih orang yang mengklaim dirinya sebagai Nabi? Orang yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai Nabi. Mbah disambat presiden orang keluar hampas mik. Disuruh mengolah miknya orang Jawa soalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan rukun kita bertahan. Ya, kemuliaan seseorang itu tidak pada suku, tidak pada apapun. Kemuliaan seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, sampai mana tadi? Gara-gara mik nih. Sallallahu alaihi wasallam. Aku penasaran, mana sih orang yang mengklaim diri sebagai Nabi ini? Lalu ketika saya datang ke tempat beliau berkumpul bersama yang lain, saya datang, ternyata saat itu Abdullah bin Salam saya dapati beliau sedang pidato. Dikatakan beliau berdiri di atas sebuah batu, beliau berpidato kepada orang lain, saya dekati. Ujar bahasa kita itu makajal. Nah, kayak wartawan juga. Wartawan itu kan kadang awal melihat orang berkumpul, dikira apakah? Melihat orang di pinggir jalan sekumpulan, rupanya ada kecelakaan. Nah, wartawan kan anak perkara, bakuriak, minggir jangan aku keluarganya. Minggir, orang meletaan cangang, orang meletaan. Sekali dilihati warik tertabrak. Pada keluarga. Minggir sedang keluarganya, sekalinya warik tabrak-tabrak. Nah, jadi ujian Abdullah bin Salam, aku datangi Rasulullah. Ketika itu beliau menyampaikan satu pesan. Lalu aku mencoba mendekat, aku berkajal, aku berdesak-desakan, sehingga aku maju ke depan dan tampaklah wajah beliau di hadapanku. Nah, ketika aku melihat wajah itu ujian Abdullah bin Salam, maka satu hal yang langsung tertanam di dalam hatiku. Baru melihat muka Nabi, ketika wajah beliau tampak, maka satu jadi kesimpulanku. Laisa biwajhin kadzdzab. Ini wajah aja Presiden, bukan muha pembohong. Ujar-ujar kami di Samarinda tuh bukan muha pengaramput. Jadi pengaramput juga boleh. Rupanya pengaramput itu ada ciri-ciri juga. Ujar Abdullah bin Salam, ini wajah bukan wajah pembohong. Karena banyak hati-hati zaman ini, jangan kita mudah berbohong. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, iya kumul kadzib. Hati-hati jangan berbohong. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Karena kedustaan itu akan menjadikan orang durhaka, dan kedurhakaan itu akan menyeret orang ke neraka. Hati-hati berjamaah, jangan kebiasaan berdusta. Jadi yang pertama, jangan usah aku perhatikan wajah ini, ternyata yang tidak ada wajah pembohong. Lalu setelah aku tampak wajah mulia itu, aku dengarkan apa sih yang beliau sampaikan. Ternyata para jamaah, 1446 yang tahun yang lalu, itu Rasulullah menyampaikan 4 pesan. Yang ketika kami sampaikan ini, niat kita adalah hanya untuk menyampaikan lagi apa yang dulu disampaikan oleh Sayyidina Muhammad. Berapa pesan tadi? 4. Yang di akhir kalimat, ketika 4 hal ini kita jalankan dengan sesungguh-sungguhnya, maka Nabi katakan, Nabi jamin di akhir kalimat, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, 4 ini kita mau belajar. Nah, kita mulai. Yang keberapa? Pertama. Yang pertama ujar Nabi adalah, ya ayyuhan nasu afshus salam. Wahai manusia, ujar Nabi, sebarkanlah salam. Ulama kemudian membagi salam ini menjadi 2. Intinya yang pertama sebarkan salam.
salam dengan makna yang khusus adalah salam yang sering kita ucapkan. Biasakan para jamaah bila bertemu itu mengucapkan. Karena dalam riwayat lain dikatakan liman araf wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal atau kamu tidak kenal. Ucapkan salam, assalamualaikum. Bila kita masuk ke suatu ruangan, kita masuk ke kantor desa misalnya, Anda mengurus KTP macam-macam, biasa kita masuk assalamualaikum. Pian salam ini berjamaah, kalau orang menjawab salam, bayangkan yang menjawab berapa banyak. Nah kayak Pak Bupati tadi mengucapkan salam berapa ratus yang menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, rahmat dan keberkahan tercurah atas kamu. Damai hidup, selamat, diberkahi dan mendapat rahmat. Apa lagi yang pian cari? Nah itu dibiasakan hari-hari kadang umat ini hidup dengan kedamaian. Itu adalah namanya salam bil lisan. Mengucapkan salam dengan lisan. Dan Bu Cera, oh Cera, salam itu jangan dipotong-potong. Ini kadang-kadang ada orang bilang betul, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa artinya? Ini kadang-kadang banyak Assalamualaikum. Maka benar juga Assalamualaikum. Ada maknanya ya. Apa yang hal ini sempurna? Assalamualaikum. Anak panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipotong-potong. Apa pilihnya kada sempurna dan kada jelas maknanya? Kita kada wajib jawab. Assalamualaikum, mana ada jawaban mereka? Apalagi ASS WRWB. Enak jawab ya was WRWB. Tapi ketika kita bertemu siapa ucapkan salam para jemaah. Salam itu sepele dampaknya, tapi besar dampaknya. Tetapi para jemaah, ulama mengatakan jangan juga kita mengucapkan salam dengan lisan, artinya menebarkan kedamaian dengan lisan, tetapi kita menteror orang dengan tindakan. Jadi ulama katakan, biarkanlah kita ini menyebarkan salam dengan lisan dan tindakan. Bagaimana kita dengan jiran? Bagaimana kita dengan kawan? Jangan muntung memberi salam, tapi hati, pandiran, kelakuan menyakiti hati orang. Muslim itu sini kami salimul muslimun min lisani. Ya Pak? Apa lagi? Waini. Yaitu orang yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah jadi karena itu sekali lagi dikatakan bahwa orang Islam itu bukan hanya menebarkan salam dengan lisan, tetapi orang akan mendapatkan kedamaian dimanapun dia berada. Hari ini Nafian berdiam di Tungkal. Suatu hari pas dinas keluar, dipindah orang ke Temilahan. Dimanapun kita berdiam, kita akan malah onar. Kita memberi manfaat ke itulah orang Islam. Makanya dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain. Jadi oleh karena itu baik kita tinggalkan ini. Jadi mohon maaf sekali lagi, kita dilarang kehadiran kita itu menyusahkan orang, baik dengan lisan atau tindakan. Jadi bila ada orang takutan, bila ada kita takutan orang, kada tenang orang. Bila kita kada ada orang tenang. Hati-hati para jemaah menjadi orang yang seperti itu. Nah, sekali lagi hati-hati, urusan umat Nabi Muhammad ini kada main-main. Nabi katakan ini orang beriman ini haramun damuhu wa maluhu irduhu. Orang beriman ini darahnya jangan ditumpahkan, hartanya jangan dirampas, kehormatannya jangan dirusak. Bila pian ganggu, hati-hati. Hati-hati. Ini urusan 3. Allah tidak akan selesaikan sebelum pian selesaikan urusannya dengan sesama makhluk. Makanya Allah Ta'ala itu salah satu nama Al-Adl. Ujar ulama, Allah itu memastikan di hari kiamat karena tidak ada satupun orang terdolimi terkecuali mereka akan mendapatkan haknya. Dan tidak ada satupun orang dolim terkecuali mereka akan melihat balasannya. Jadi oleh karena itu, yang pertama apa tadi? Sebarkan salam.
baik lisan atau tindakan. Oke, jadi yang pertama. Berapa lagi nih? Sudah setengah 12 lewat lah. Jam jam Kalimantan dulu jam. Ini setengah 11 sudah. Bisa menipu jam salah. Yang kedua ujar Nabi setelah Rasulullah atimu ta'am. Jadilah orang yang suka berbagi makanan. Jadilah orang yang suka berbagi makanan. Bukan artinya hanya berbagi makanan, maksudnya yang lebih luas. Jadilah orang yang dermawan. Mudah sugih dan berdagang. Jadi agama itu melarang sugih. Yang dilarang itu lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang dilarang itu anak kita, keluarga kita, harta kita itu melalaikan dari Tuhan, itu yang dilarang. Selain dari itu kan masalah mudah-mudahan pian jadi pejabat ya. Dan santri-santri ini bukan hanya jadi ulama, mereka ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi aparat, ada yang menjadi pengusaha. Tetapi satu hal, mereka bertakwa kepada Allah dan mereka tidak lalai dari Tuhan. Nabi Sulaiman raja, Nabi Yusuf pejabat, tidak ada masalah. Ada yang Nabi itu pedagang, ada yang Nabi itu menggembala, bermacam-macam para jemaah. Tetapi itu semua tidak melalaikan mereka dari tugas mereka sebagai seorang Rasul. Nah, jadi oleh karena itu anak-anakku sekalian, yang kedua apa tadi, jadilah orang yang dermawan. Yang keberapa lagi? 3. Yang kedua tadi ingatlah jangan engker. Bahasa sini Pak, pemalar. Jangan pelit. Ini rumah Sirin ganalnya harusnya kita melihat yang pondok ini. Alhamdulillah tadi Pak Bupati, Wakil Gubernur memberikan bantuan. Dan mudah-mudahan Allah membukakan hati kita dan memampukan kita untuk bisa membantu. Membantu itu kalau pian tidak memiliki harta kan harus dengan harta. Setidaknya pikiran, tenaga kita bisa gunakan. Ini rumah ganal, cuma pemalarnya luar biasa. Rumah Sirin ganal, mulai ruang tamu ke dapur aja berpompong. Ganal rumah, cuma pemalarnya luar biasa. Jadi biasakan para jemaah kita menjadi orang yang suka berbagi. Kan saya melihat alhamdulillah tadi pagi kami bersilaturahim lewat Pak Bupati. Pagi-pagi di traktir Sirin makan di soto Banjar. Maka ketika kita tidak hendak memberi makan orang yang harus jadi bupati. Pagi-pagi habis sebelum subuh ada bawa kawan seikung berdua makan bersama, bayari. Kenapa? Itu bagian dari sedekah itu sudah bagi. Dalam sebuah riwayat dikatakan bakiru bis sedekah fa innal balaa la yatahattaha. Kalau bahasa kita panjang itu sung-sungi bersedekah. Sung-sungi bersedekah. Paham lah badan dia sung-sung. Ini orang mana Pak? Riau, asli Riau. Hendak bahasa Riau, ulun nanti bisa. Sung-sung itu bersegera bersungsung. Bersungsung. Artinya berpagi-pagi lah. Secepatnya. Bakiru bisoda kalau bisa bersedekah itu sepagi-paginya. Karena karena bala tidak akan melangkahi sedekah. Ulama ketika menjabarkan riwayat ini ujar ulama apa? Ujar ulama seandainya ada bala yang akan turun pada seseorang, tetapi kemudian orang itu ternyata bersedekah, maka bala tidak akan turun kepadanya di hari itu. Dan sedekahnya kada main-main loh, jangankan cuma bala. Dalam sebuah hadis dikatakan sedekah tusir tutfi ghadab ar-roh. Jangankan sekedar bala, Tuhan sehari aja kada jadi sehari. Dia memadamkan murka Tuhan.
Bini mahamuk-hamuk di rumah. Ini mahamuk itu musuhnya lain rupiah. Ampe. Jadi yang kedua, perbanyaklah bersedekah. Jadi orang dermawan itu agama menyuruh begitu. Tidak harus kepada muslimin, siapapun berjamaah yang susah kita bantu. Hatta kita memiliki jiran yang non-muslim, kita dituntut untuk baik kepada sesama. Makanya ada sebuah kitab, kami katakan tadi malam, itu ada sebuah kitab ditulis oleh Sayyid Ali bin Abdurrahman al-Jufri. Satu kitab berjudul Al-Insaniyah Qabla Tabayyun. Bagaimana kita memupuk rasa kemanusiaannya sebelum kita membicarakan tentang agama. Kita sesama manusia, saling mengasihi. Mungkin biar ingat kalau kisah nang bahari apa tuh yang dikisahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, ada seorang pelacur di zaman Bani Israel, seumur hidup jadi pelacur, seumur hidup. Karena di akhir umur dia bertemu seekor anjing yang kehausan. Dia beri minum itu anjing, lalu dia pulang ke rumah, dia sakit, dia wafat. Begitu dia meninggal, apa yang terjadi para jemaah? Allah ampuni dosanya karena kasih sayang yang pada makhluk Tuhan. Itu orang anjing, kayak apa lawan sesama hamba Tuhan? Kayak apa lawan umat Nabi Muhammad? Mungkin dia bertanya, itu aja kayak pakai saja pelacur seumur hidup yang dosa banyak, masa sekali beramal aja kalah dosa banyak? Pian bila membanding itu, jangan membanding dosa banyak lawan pahala sedikit, jangan kayak itu. Yang kita bicarakan ini ketikanya memberi minum anjing, bukan pahalanya yang kita bandingkan, tapi ketikanya berbuat baik, Allah menurunkan rahmatnya. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Tuhan yang turun karena main-main. Makanya Imam Busiri mengatakan di dalam burdahnya, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal qada'ira fil ghufranika la mabin. Yang tersambat gufran dalam burdah. Jadi gufran itu disambat besar dalam burdah. Inna rahmatan lil wujur pulang. Jadi apabila ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat, hai nafsu jangan kamu putus asa dari besarnya dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Tuhan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa para jemaah. Makanya dikatakan, kata innal qada'ira min ghufranika lamin. Rahmat Tuhan itu menebur semua dosa para jemaah yang Allah. Ada satu kisah juga. Ingat mungkin biar cerita yang sahih tentang orang yang membunuh berapa? 99. Kayak pakai pengalahian sedikit bertampar. Jauh orangnya. Awak tuh tahan di pahat. Jauh. Pengalahi mati orang 99 dia bunuh. Lalu datang ke tuan guru. Guru. Lalu bertobat. Rupanya guru kepo juga. Apalagi kada usah kita menakuni air orang. Ini kan bertobat bimbing. Guru takut nak berang salah kita. Ulama mengatakan ketika orang datang kepada kita dan ingat pada jemaah, pian bila dulu pernah melakukan dosa, ujar ulama jangan pian ceritakan dosa itu kepada saya. Kalau hati pian pun misalnya sedikit bingung, hendak datang ke guru, misalnya bahari pian pernah minum, lalu hati ini ragu, aku ini diampuni gak ada, datang aja ke guru, ulun bertakun. Ada orang bahari, dan orang itu seorang pak, dengan seorang ini orang juga. Ada boleh orang itu baharinya aku minum, lalu nyoba tobat, tapi hatinya ini rasa masih bersangkalan kayak apa bro? Jangan menyatakan itu kita. Dosa kita itu ada perlu dalam kamu berarti. Tuhan sudah menutupi dosa itu, jangan dibuka. Maka singkat cerita si guru tadi takut. Apa jadi dosa itu? Tenang aja Tuhan pengampun. Apa yang dosa itu? Bekesahnya ulun itu aja membunuh orang 99. Mendengar itu jar guru ikan jangan 99 seikon itu dibunuh orang selamat kan? Jangan semua. Mayyatul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Ikan sih jangan kan membunuh saudara. Seikonnya dikembunuh kan bakal sama. Kada bakal dosa yang diampuni.
Yang 99 dibunuh, rupanya guru tadi mengatakan kan kalau diampuni. Ya. Mendengar nang itu, aku ada diampuni aja. Alang-alang sudah dibilang. Baik kenapa kan 100. Cocoknya guru tadi. Mati si guru ini. Alang-alang dia itu tambahin 100 lebih masalah aja. Mati guru ini. Harus kalau gitu dengan jawaban tadinya putus asa sudah. Si guru menjawab. Tapi ngaran Tuhan hendak membuka hati manusia. Allah memberi pertolongan kepada manusia. Coba. Ternyata hati ada tenangnya. Mereka ada tenangnya dengan jawaban itu tulak pulang ke guru lain. Pas ditunggal ada guru. Misalnya, datang ya. Rekon guru, salam. Kenapa kabar ya guru? Lu nak tobat tuh rek. Setahun pulang sih. Kenapa dosa ikan bisa? Kenapa dosa ikan? Lu nak tobat, kenapa dosa ikan sih? Anu rek. Ulun ini semalam ada membunuh orang 99. Ulun takut nih guru nang di situ, nang di parit lepuan deh. Ulun takut nih guru nang di situ. Ujar sidin dosa ulun kada diampuni. Ulun yang membunuh 99. Ulun takut nih sidin, ujar sidin dosa ulun kada diampuni. Mendengar sidin kepada kada diampuni, saja ulun bunuh sidin. Pertanyaan ulun lawan pian, kira-kira dosa ulun diampuni lah. Langsung guru tuh menjawab diampuni sih. Coba jawab pada orang 101 nih. Diampuni sih dosa. Cuma aja sih ini kamu kawan wae. Kamu kawan kamu jangan lagi berdiam di kampung-kampung itu Texas. Kamu pindah ke kampung lain. Ya kisahnya berpindahnya. Demi anak muda gitu saja pindahnya. Di tengah jalan apa? Kada sholat apa belum aman hanya kalau dihijrah kayak saja pindahnya di tengah jalan nanti datang malaikat azab, datang malaikat rahmat marabutakan ini ujar malaikat rahmat di urusan aku ini tobat nanti ujar malaikat azab apa kabar yang 100 berebut datang malaikat ketiga ujar malaikat ketiga kayak ini sudah lihat inya ini mati lebih parah kemana? Lebih parah asal ke tujuan enggak? Bila parah tujuan berarti serahkan ke malaikat rahmat. Bila parah asal jolong ke malaikat tetap umpama dari tujuan dari asal ke tujuan katakan 100 kilo. Di sini nyampe kilo kapal udah. Kilo. Umpama kilo kosong sampai kilo 100. Inya mati di kilo 51. Peribahasa itu sedikit aja nyala. Tapi itu menjadi asbab Allah mengampuni hamba tadi. Coba lihat para jemaah. Bagaimana rahmat Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, ayo yang pertama tadi apa? Sebarkan. Yang kedua jadilah orang yang gemar bersedekah karena sedekah itu luar biasa di dalam menurunkan rahmat Tuhan. Makanya guru rancak mengulang-ulang ujar sidin as-sakhi habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah itu kekasih Tuhan meskipun ada alim. Meskipun ada alim, tapi Allah mencintai orang yang pemurah. Keberapa sekarang? Hah? 3. Yang ketiga ujar Nabi silul arham. Sambung silaturahim. Sebagian ulama memaknakan ujar ulama sil liman qata'ak. Ini apa? Silaturahim di sini ujar ulama bukan sekedar ulun misalnya patuh lawan guru Zakaria. Waya-waya ulun datang ke Jambi ini ketungkan ulun beelang karena memang kenal. Ya wajar silaturahim. Tetapi sil arham di sini ujar ulama maknanya di antaranya adalah sambung hubungan dengan orang yang mengajak hubungan lainnya. Ini sudah mudah bagaimana? Orang ini mengajak kita menyambung. Amun kita berpanggil gengsi kita. Amun berpanggil gengsi. Tetapi itu suruhan lebih. Dan lihat hadapnya, lihat akhirnya. Lihat apa yang didapat surga pada. Maka sambung silaturahim itu. Berapa sudah? Yang padat sambung, jangan sambung saja. Sebelum kita bicara yang terakhir, yang kelima, yang keempat. Ini sudah jam 11. Sedikit lagi ya. Ketika kita berbicara silaturahim,
ini zaman tadi malam ulun mendengarkan sambutan yang disampaikan Pak Bupati di Udin kah? Udin. Jadi ujar Pak Bupati, kagak pulang guru mengatakan keras ini di pengadilan. Ternyata saat ini banyak sekali terjadi perceraian, bukan hanya di Jambi, bukan hanya di provinsi Jambi, tapi hampir di provinsi lain yang mayoritas sebab terjadinya perceraian itu bermula dari handphone, brother. Bermula dari HP. Hendak guring HP digosok. Bangun guring HP digosok. Sarik nang bini pujar bini pian ini yang hendak guring bangun guring HP terus digosok, turun nggak bisa digosok ya. HP terus digosok. Jangan salahkan bini begitu membuka tudung handphone dalam menjual. Dalam rangsang nasi HP. Jadi HP ini ternyata para jamaah dia bukan hanya tentang terjadinya kasus perceraian, bahkan kriminalitas yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi antaranya adalah peredaran narkoba. Sekarang bukan hanya masalah peredaran narkoba saja, termasuk judi online. Tapi insya Allah di Jambi kan adalah judi online. Bahari seingat loh, orang bila berjudi itu harus keluar rumah, berkawan berjudi. Wah ini kamar kok berjudi. Ya online aja. Ya Allah. Kamu dipikir-pikir, maaf bukan membujurkan orang berjudi, cuma membejudi dan bujur-bujur kita berhadapan kartu. Harapan menang itu masih ada, meskipun harapan kalah gagal juga. Tapi logikanya masih ada harapan menang. Ini melawan sistem yang menang. Orang atur jangan 15 kali main, paling sekali dimenangkan. Dan 14 kali jadi harapan menang. Judi online apa dampaknya? Dari judi online deh. Ada online, ada judi lagi, termasuk pinjaman online, pinjol. Orang pernah gue acara di Samarinda, acara di Sanga-Sanga itu perjalanan sekitar 1 jam dari Samarinda. Bulik dari situ, lu ditelepon orang. Benar ya Bapak Ahmad Jaini, bujur jalan apa kabar? Pak aja, si Agung mana aja? Lu aja lu menjadi tahun bolong. Anggap aja, dia berhutang dengan kami, ada jalan ulun. Sekalinya nomor ulun itu dijadikannya kontak darurat. Maka ibarat nomor guru Zakaria pinjam anda di kontak darurat. Seorang berhutang, guru Zakaria telepon orang. Sudah menyumbang kada, berhutang keburuan di bawah. Dan banyak di televisi kita lihat orang-orang yang bunuh diri karena stres. Minjam tuh nyaman, sekarang minjam tuh mengalihnya membayar nang umur. Nah jadi banyak hanya dengan handphone itu. Nah bukan hanya judi online, bukan hanya gitu judi online, pinjaman online, narkoba itu menjadikan orang berani. Sekarang lihat di beberapa daerah di Indonesia, orang begitu mudahnya membegal orang. Nah orang dijamret ibu-ibu, ditarik di atas, ibu-ibu ini tersungkur, kadang pingsan, kadang sadar, namun dari tahu kagak ada lagi rasa kasihan di hati itu lawan manusia. Ini terjadi pada zaman. Maka adanya pesantren-pesantren seperti ini menanamkan di hati anak-anak itu mengerti dan mengetahui hukum Tuhan tadi. Karena harus mereka itu datang keluar kemudian jadi ulama bukan, tetapi mereka wajib mengetahui hukum Tuhan tadi. Sebenarnya yang wajib mengajari anak itu biar karena jadi ulahnya benar. Pelajari anak itu hukum-hukum Tuhan. Lalu kita kadang mampu melajari, ada guru, lalu kita serahkan anak pulang kepada guru untuk dididik. Serahkan. Sebutin yang pesantrennya berbeda dengan yang lain. Serahkan anak itu bujur-bujur bahir dan batinnya. Ini yang kadang-kadang jadi masalah itu kurang terompat cawe-cawe gitu. Anak sekolah dididik di situ di sekolah umpat campur macam-macam, mengatur macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Guru hendak bersikap pada tapi wani. Orang mohon maaf, yang dulu kami lihat di Kalimantan. Itu dulu kita melihat orang-orang berjalan itu ada di hadapan orang tua main lintas-lintasnya. Nah, orang bertunduk baik takut-takutnya. Lihat orang-orang dahulu. Bila kita belajar lawan keguruan, mucil salah apa kabar bahaya? Dia baik. Hah? Pakainya apa bahaya di sini? Mau di Samarinda itu pakai pekat, orang di Banjar pakai pekat. Pekat tuh nggak di sini.
rotan. Bulik kurungan belapor lawan kuitan atau agar ditambahin aja mas. Karena kuitan tuh kada akan guru ini anu sembarangan kada. Wah ini Ben jangan dipukul, dicelengi ya. Bukan membenarkan dipukul tidak, tetapi maksud kita ketika kita menyerahkan anak untuk dididik itu serahkan bujur-bujur Allah. Baik-baik hati kepada pondok dan anak kita tuh dididik di situ. Kita pada pertanyaan lebar-lebar itu singkatnya begini, apa yang ingin sampaikan? Satu, poinnya adalah, maaf para jamaah, kalian tahu, salah satu sumber keributan bukan cuma dalam rumah tangga, bukan hanya tentang judi dan segala macam. Ternyata yang menyebabkan kita terpecah selama ini, terpecah belah itu salah satunya ini. Apalagi parak-parak pilkada macam-macam, parak-parak pilpres macam-macam. Dia mengatakan di tempat ini, masalah memilih A atau B itu urusan dia. Tetapi satu hal yang harus dia pegang sampai kapanpun, bukan hanya pilkada ini, tapi pilkada 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Pian boleh memilih A, mendukung A, jadi tim sukses A, tapi haram hukumnya pian memfitnah B. Haram hukumnya menggidah B. Dan itu juga boleh jadi tim suksesnya B, tapi kada boleh memfitnah A, kada boleh memutus silaturahim dengan pendukung A. Namanya memutus silaturahim, menggibah, memfitnah itu ada atau kadang-kadang hukumnya haram mereka. Jadi handphone hati-hati ya. Handphone ini kadang-kadang menyebarkan berita yang mohon maaf berita itu terkadang belum tentu benar. Maka perlu saat ini terutama dengan anak pondok, kita di pondok diajarkan mantik lah. Kita bersikap harusnya kada boleh sama dengan yang lain. Kaum muslimin ini diberi perangkat itu. Kalau sampai kaum muslimin umat Nabi ini terombang-ambing hoax, itu memalukan sebenarnya. Islam itu sudah mengajarkan bagaimana menyikapi hoax itu. Dan sekarang ada yang terjadi, mohon maaf, terkadang berapa banyak kita begitu mudah bersikap terhadap sesuatu, ternyata habar yang diterima itu salah. Itu hati-hati berarti. Makanya ada kaidah mengatakan al-hukmu 'ala syai' far'un min tasawwud. Begini para jemaah, sebelum ulun lanjutkan yang terakhir, ada satu kitab menarik ditulis oleh salah seorang ulama dari Yaman Utara. Namanya Syekh Abdul Fattah Qudaish Al-Yafi. Syekh Abdul Fattah ini dulu adalah murid kesayangan daripada Syekh Muqbil yang ada di Yaman Utara. Syekh Muqbil ini terkenal, ya Allah ya rahmatullah barakatuh. Cuma beliau terkadang ketika tidak sepakat dengan sesama ulama, beliau menggunakan kalimat yang keras. Seperti ketika beliau tidak setuju dengan Dr. Qardawi, beliau mengarang satu kitab namanya Iskatul Qalbil Awi fi Raddi ala Yusuf al-Qardawi. Iskatul Qalbil Awi, membungkam anjing yang menggonggong. Nah ini Abdul Fattah murid beliau. Syadid, awalnya keras, tetapi di kemudian hari berubah keadaannya. Sampai hari ini mengarang hampir ratusan kitab, yang kitab itu isinya adalah membela manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada satu kitab menarik yang beliau tulis namanya Thariqul Ulfah. Di situ beliau menceritakan kekacauan yang selama ini terjadi karena sikap kita. Ternyata pangkal utamanya adalah begitu mudahnya kita percaya dengan berita yang ternyata tidak benar. Contoh, mohon maaf, ulun berakon, maaf, misalnya lawan Guru Ghazali. Ulun takuni Guru Ghazali, ulun nak tahu kayak apa wago. Ujar Guru Ghazali, aku kadang tapi tahu juga amat. Jadi ikan tanya, Pang Guru Zakaria, ulun lagi Guru Zakaria. Guru Zakaria kayak apa wago? Misalnya Guru Zakaria kada ketujuan wago. Misalnya katakuni orang yang kada ketujuh, kada bakal baik kisah itu berjalan. Lalu karena Guru Zakaria kada suka, lalu ceritanya kada baik, kalau ulun pegang itu kesalahan kita di situ. Begitu mudahnya menghukumi orang dari cerita orang lain, ya. Dan itu terjadi kan? Jangankan kelas kita, ada satu kejadian diceritakan oleh Khatib al-Baghdadi. Khatib al-Baghdadi pernah menceritakan dulu Jasidin, Abdullah bin Mubarak pernah bercerita. Ujar Abdullah bin Mubarak, aku pernah pergi ke Beirut. Beirut sekarang Lebanon. Beirut itu di Lebanon. Aku pergi ke Beirut dan aku bertemu dengan Al-Imam Al-Auza'i di Beirut. Ketika aku bertemu dengan Auza'i ini berceramah.
Lalu dia katakan kepada orang banyak di hadapannya, ujar Imam Auza'i, aku ingatkan kalian, intabihu an rajulin, hati-hati dengan seseorang kharaja fil Iraq, yang dia itu ada di Irak, wa yubna bi Abi Hanifah, dan dia disebut dengan Abu Hanifah. Hati-hati dengan Imam Auza'i, fa innahul mubtadi, karena orang itu adalah ahli bid'ah. Hati-hati kan, itu ada di Irak namanya Abu Hanifah, kan hati-hati dengan orang itu ahli bid'ah. Aku jadi belum mau balap, setahu Abu Hanifah kata itu. Lalu aku beli ke rumah, aku ambil kitabku, yang kitab itu ditulis oleh Abu Hanifah. Aku jual kitabku ada nama pengarangnya. Cuma kitab ini Abu Hanifah yang tulis, salinan dari tulisan Abu Hanifah. Aku bawa aja sini buku nih. Di ketika Imam Auza'i selesai adzan di masjid sini, orang dahari itu alim-alimnya kada sedang untuk adzan dan jadi imam, itu pekerjaan mulia. Sidin adzan, sidin imam didatangi. Begitu ada kitab melihat di tangan Imam Abdullah bin Mubarak, ujar Imam Auza'i, kitab apa itu? Ujar Abdullah bin Mubarak yang dilihat, ini tentu adzan ya. Begitu sidin membuka, beliau kada sadar lagi setelah itu akan sholat, sampai diingatkan wahai imam waktunya sembahyang. Baru Astagfirullahaladzim sembahyang, tuntung sembahyang, beliau langsung membuka kitab lagi, membaca asik. Begitu tuntung, ujar siapa yang menulisnya? Ujar Abdullah bin Mubarak, yang menulis ini adalah seorang laki-laki di Baghdad namanya Nu'man bin Thabit. Namanya Nu'man. Jadi ujar Imam Auza'i, aku bawa wasiat kawan ikam, bila ikam katamu orang ini ping putih bujur-bujur. Karena ujar Sirin, aku kagum dengan apa yang disampaikan dalam kitabnya. Ini orang lulus nih, ping putih bujur-bujur. Maka Abdullah bin Mubarak senyum. Ujar Abdullah bin Mubarak, wahai imam, pian tahulah, orang yang pian ingatkan beberapa hari yang lalu yang hati-hati lawan orang itu, kan ini panang menulis kitabnya. Dan pian katakan hati-hati lawan Abu Hanifah pian buat mana orangnya. Mendengar itu ujar Imam Auza'i, astagfirullah, aku minta ampun selalu untuk hati. Lalu ujar Imam Kandahani ketika beliau mensyarahkan Muwatta, itu ada cerita lain dikatakan ketika di Mekah berhaji, Imam Auza'i ini bertemu dengan Abu Hanifah, ketemu waktu haji. Di situ Imam Auza'i bertanya kepada Abu Hanifah tentang tema yang dibahas di kitab. Jadi di kitab ini temanya dibahas, tapi ditanyakan ulang. Ternyata ujar Imam Auza'i, lisan Imam Abu Hanifah itu lebih mengagumkan dari tulisannya. Aku membaca tulisannya itu kagum, begitu mendengar penjelasan lidahnya aku lebih kagum. Coba belajar. Sekelas Al-Imam Al-Auza'i itu bisa salah di dalam menentukan sikap karena salahnya habar nang datang. Itu kita yakin dan kita benar bukan Imam Auza'i tidak suka, itu lantaran adanya ke apa jadi kita tuh adanya semangat di dalam membela agama, makanya menjaga. Tapi ternyata habarnya salah dan hukum salah. Makanya kan dalam mantik natijah itu dipengaruhi oleh muqaddimah yang masuk. Apa muqaddimah sughronya, apa muqaddimah kubronya, dan ada natijahnya. Karena natijah itu hasil dari muqaddimah. Bila info yang masuk salah, tindakan yang keluar pasti salah. Nah, jadi wajib pada jalan kita pastikan info yang sampai kepada kita info yang valid. Pastikan bujur-bujur info itu valid. Begitu valid, bagaimana cara menyikapinya? Kita pun ada sembarangan berjalan. Dan sudah kita akan berpanjang lebar tentang ini, tapi ingat sekali lagi betapa handphone ini, ujar Habib Masyhur juga katakan, ujar paling masyhur kakaknya Habib Umar, beliau mengatakan handphone kecil, tetapi dia bisa menjadi wasilah orang mendapatkan ridho Tuhan, tetapi benda yang kecil ini juga bisa menjadi wasilah orang mendapatkan murka Tuhan. Kecil aja barangnya, tetapi ini jadi wasilah. Piankah mengendalikannya atau piankah dikendalikannya? Berapa sudah kita bahas? Satu, saudara salam, baik dengan lisan atau tindakan. Dua, jadilah orang yang bermawan. Nah, yang ketiga berarti sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Perbaiki hubungan yang putus. Jangan justru memutus sesuatu yang sudah baik. Terakhir yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam. Ujarnya dibangunlah di waktu malam, bangun di waktu malam dan sholatlah. Ini tentang bulan ini ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang sahih.
Nabi bersabda, Abdulus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Bahwa puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa Muharram ya. Nah, lanjutan dari hadis itu dikatakan afdalus sholati ba'dal fardhah, dan sholat yang paling afdal setelah sembahyang 5 waktu itu jangan dibahas, itu wajib. Ujar Nabi, setelah kamu sholat 5 waktu yang paling afdal apa? Sholatul lail. Maka bangun berjamaah. Autiru ya ahlul Quran, santri-santri para penghafal Quran. Autiru ya ahlul Quran. Bangun untuk sholat witir, jangan santri kada witir. Jangan santri kada witir. Kita mengajar anak-anak murid kita, memiliki orang-orang yang kita didik, jangan kita kada bangun untuk witir. Bangunlah di waktu malam para jemaah, di saat para hamba Allah yang dekat kekasih Tuhan itu bangun di waktu itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa. Jika memang kita tidak termasuk ke dalam golongan itu, maka setidaknya mudah-mudahan bangun di waktu itu kita dikelompokkan bersama mereka. Kalau pian, jadi dari sholat malam aja yang paling afdal sholat apa? Sholat apa? Sholat witir. Karena sebagian ulama berbeda pendapat tentang witir. Sebagian ulama dalam mazhab Imam Hanifah mengatakan witir itu hukumnya wajib. Makanya di Banjar ada yang lebih hilah. Hilah itu ketika kita menghitung sholat itu sehari dihitung 6. Karena pada hitung 6 dihitung dengan witir. Karena dari witir itu dikatakan afdal, khurujan anil khilaf. Supaya kita keluar dari khilaf ulama. Ayo luar biasa kita santri karena witir. Kalau kita merasa selama ini bangun lambat, Bu, ibu merasa, ibu ukur aja diri ibu. Kalau ibu selama ini melihat aku bangun ketika adzan, aku nyisirin bangun itu kadang-kadang imbah adzan sekitar 4 jam nggak ada. Jam 8 namanya. Jamak itu di mana-mana zuhur lawan asar, ini jamak subuh lawan duha. Kalau yang bangun itu biasanya jam 5 ketika orang sudah ada dan selalu begitu, maka ibu-ibu, bapak-bapak tetap melakukan witir kapan? Sebelum tidur. Ujar Abu Hurairah, aku diwasiati kekasihku 3 hal. Salah satunya adalah untuk berwitir sebelum tidur. Tidak ada masalah witir sebelum tidur. Kalau yang bisa mengukur, yang bisa bangun di akhir malam, afdal berwitir akhir malam. Tapi kalau yang merasa kada bisa berwitir di akhir malam, maka berwitirlah sebelum tidur. Intinya jangan meninggalkan sholat malam. Tapi afdalnya mengajarkan jangan Nabi sallallahu billaili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika orang tertidur. Apabila 4 hal ini pian jalankan, ujar Nabi tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Ini para jamaah gawian aulia. Sudahlah, mudah-mudahan di sini barang kita kalau menyamai. Kada berat sekali lagi ulang-ulang. 1, ucapkan salam. Ngalir gak mau ucapkan salam? Ayo kan? Dan kedua, bersedekah itu kada akan harus bupati. Langsung berapa belas juta, 20 juta, BMN kada. Semampu kita bersedekah seakan yang kita berisi. Yang ketiga, sambung saudara yang keempat, bangun waktu malam, serupai orang-orang soleh itu. Serupai, insya Allah kita akan bersama mereka. Ini ada bahari. Orang di sini ini utuh. Mungkin lah utuhnya orang kita. Oh, habis sudah waktunya. Belum. Ada gara-gara utuh. Mungkin lo utuh orang Cina. Lo utuh Cina. Asal ada dong. Rupanya utuh ini. Maka gelarnya utuh miang lah. Karena sangat mungkin Cina. Kada dengar ada Cina tuh miang. Sekalinya bila ada acara Imlek, ingat iyanya. Bila Imlek, utuh berapa iyanya? Paling muka mengikuti baliho. Bila ada barang sainya juga iyanya. Paling muka. Jadi orang bertakut. Jangan-jangan utuh ini ngarannya aja. Takut di orang tuh ikan ini kenapa iyanya Imlek? Ikan Cina kan ada juga tuh.
Oh mungkin abah ikam keturunan Cina, kada jauh tuh abah kurang keluar. Oh mungkin mama ikam tuh Cina, kada jauh tuh mama kurang kandangan. Oh mungkin nenek ikam Cina, kada jauh. Oh mungkin bini Cina, kada jauh. Aman kayak itu jawabannya karena beda ikam pak iyanya, Imlek pak iya, barang sayur ya pak iyanya. Cina ada sekalinya apa jauh tuh, jauh tuh masalahnya HP ku Xiaomi. HP Xiaomi. Kan kisah HP-nya Xiaomi hendak juga kisahnya apa menyerupai itu nyerupai lupa sebenarnya. Nah maksudnya kita para jamaah akhirnya kesimpulan terakhir oke lah, kalaupun kita belum bisa juga seperti ini gawian memang gawian para sholihin, gawian aulia. Banyak orang ulama-ulama di zaman saat ini, para ulama-ulama kita kenal. Almarhum abah daripada Pak Bupati, Allah berikan rahmat luas kepada beliau. Kita melihat ilmu seperti ilmu sidin kawal kita mau empati. Ilmu sidin demikian luar, keamal sidin. Dan kita mengukur lah, kayak Datu Kalampayan. Nyata sudah ilmu pada kayak sidin. Datu Kalampayan itu menuntut ilmu di kota Mekah Madinah itu 35 tahun. Berdakwah pulang 35 tahun. Makanya Datu itu meninggal umur 105. Mengabdi itu udah 35 tahun, menuntut ilmu 35 tahun. Sampai rela meninggalkan bini yang sedang mengandung demi menuntut ilmu di kota Mekah. Datu itu. Maka lihat keberkahan Datu, lihat sampai ke sini. Sampai ke Malaysia, sampai kemana ada keberkahan itu. Kita mampu udah begitu, kita kada mampu aja lah. Bukan kita berkecil hati dengan rahmat Tuhan, tapi ilmu seperti itu sulit kita capai. Amal begitu sulit kita capai. Untungnya kita masih punya satu jalan untuk bisa bersama mereka apa? Cintai mereka berdua. Kalau ilmu kita tidak seperti mereka, amal tidak seperti mereka, alaikum bimahabbatihim, maka cintailah orang-orang soleh itu. Mudah-mudahan Allah berikan di hati kita cinta kepada orang-orang soleh. Nah jadi oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kami tutup malam ini dengan mudah-mudahan Allah memberkahi pondok pesantren ini. Pondok pesantren Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ingat anak-anak kita ini diajarkan sesuatu yang mahal. Ini Quran dikatakan Al-Quranu ghina, la ghina dunahu wa la faqra ba'dahu. Tidak ada kekayaan melebihi Quran. Dan tidak akan fakir orang yang telah diberikan karunia berupa Al-Quran. Kalau ia masih merasa kurang ketika jadi diberi Quran, maka seakan-akan ia meremehkan nikmat dana yang Allah berikan kepada Quran ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu dunia ini yang bawa kepada Guru Zakaria sebagai upah atas Quran yang diajarkan kepada anak kita. Bukan duit CM. Dunia yang bawa itu kecil dibanding dengan Al-Quran yang diajarkan kepada anak pian. Kenapa? Karena dunia ini yang bawa itu hukumnya masih makhluk para jemaah. Sedangkan Al-Quran yang diajarkan di dalam paham ahlu sunnah wal jamaah itu bukan makhluknya kalam Tuhan. Itu diajarkan kepada anak kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ujar tawakuf tadi, mudah-mudahan insya Allah dari pondok ini dan juga pondok-pondok yang lain, insya Allah akan lahir para mufassirin, insya Allah akan lahir para muhaddithin, insya Allah akan lahir para fuqaha, insya Allah akan lahir para filsuf-filsuf Islam yang akan membawa kejayaan lagi Islam di negeri kita yang tercinta ini. Tapi mudah-mudahan juga insya Allah ke depan nanti insya Allah Pak Wagub, Pak Bupati juga pasti akan mengusahakan mudah-mudahan nanti dari pesantren ini insya Allah juga ada nanti anak-anak kita yang berprestasi yang insya Allah akan diberikan beasiswa penuh untuk bisa melanjutkan sekolah mungkin ke Al-Azhar Syarif atau ke Hadramut. Karena insya Allah dari dana itu tadi ya, anak-anak kita sekolah mereka berhasil kembali yang dibangunnya negerinya juga. Kita sudah mengeluarkan duit kita, kebijakannya kita, maka insya Allah pahalanya pun akan mengalir bagi kita. Insya Allah mudah-mudahan kita akan semakin banyak anak-anak tungkal yang sekolah di Hadramut, anak-anak tungkal yang sekolah di Azhar Syarif, anak-anak tungkal yang sekolah di Maroko, anak-anak tungkal yang mungkin sekolah di Madinah, tidak ada masalah. Kita akan kembali untuk membangun kampung halamannya sebagaimana Datu Kalampayan 35 tahun sekolah di kota Mekah Madinah. Lihat bagaimana hasilnya. Dan kami ingin sampaikan kepada para jamaah, siapa yang pertama kali memprakarsai untuk berangkat dari Datu Kalampayan ke Mekah itu adalah Sultan saat itu. Sultan saat itu. Makanya menceritakan tadi malam ada guru sekumpul itu pernah diceritakan oleh salah satu bubuhan Pegustian di Martapura. Ya Gusti itu bubuhan raja keturunan sultan. Jadi bubuhan Pegustian ini ketika beelang wadah guru itu ketika bersalaman guru itu mencium tangan si Gusti deh.
Padahal si Gusti tadi menyium tangan guru, tapi guru menarik dia tangannya dan dicium guru. Si Gusti ini sudah mencoba menarik, tapi guru lebih kuat, guru cium. Lalu si Gusti ini mengatakan, guru kenapa tangan lu dia cium? Kenapa ujar guru? Ujar guru, aku nangai sirin memandang dan ingat kebaikan datu nyawa lawan datu desa. Artinya keingatan bagaimana datumu dulu berbuat baik kepada datuku. Coba lihat. Nah, kita juga disuruh tidak hanya menerima kebaikan orang, tapi harus ingat terhadap kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Setidaknya doakan orang yang doakan Pak Bupati, Pak Wagub, para santri-santri, semua yang berbuat baik ke pondok ini kita doakan. Baik dengan hartanya, baik dengan pikirannya, baik dengan tenaganya. Mudah-mudahan mereka semua diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dan mudah Allah berikan rezeki kepada kita yang luas, yang halal, yang barokah. Setidaknya kita membalas dengan doa hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Mudah-mudahan kita dengan berkat hari ini berkumpul, tadi dibacakan sholawat kepada Nabi, mudah-mudahan di hati kita tertanam cinta kepada Nabi. Insya Allah dengan sebab cinta itu kita akan selamat dunia akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa yastaghfirun. Allah tidak akan azab suatu kaum selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Misalnya di Madinah itu ada Nabi di situ. Tuhan tidak akan mengazab suatu kampung bila Nabi di situ. Kenapa Mekah Madinah itu aman? Padahal kenapa jahat dalam Quraisy selain Nabi? Kenapa aman? Nabi di situ mencengkong. Nabi seikungan ada di situ. Makanya azab kada turun. Karena wujud ulama azab dengan rahmati kada turun satu. Nabi itu rahmat bagi Tuhan. Wa arsalna illa rahmatan inna ma'ana rahmatun muhdah. Jika kampung itu kada diazab oleh Allah karena Nabi di situ, maka bagaimana Allah akan mengazab orang yang di dalam hatinya selalu ada Sayyidina Muhammad? Bagaimana Allah mengazab orang yang siang malamnya digunakan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Mudah-mudahan Allah menghidupkan kita, mematikan kita dari atas agama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allah tutup segala dan kekurangan kita. Insya Allah semua santri-santri sini menjadi penghafal Quran, menjadi orang yang mengamalkan Quran. Begitu juga anak-anak kita semua insya Allah menjadi penghafal Quran, mengamalkan Quran. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita semua menjadi ulama amilin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak berpisah dari sini kecuali dosa kita diampuni Allah. Aib kita ditutup Allah. Mudah-mudahan segala utang-utang kita dilunaskan oleh Allah. Mudah-mudahan ambisi hajat dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan haji dan jalan haji yang mabrur, berumrah makbulah. Dan mudah-mudahan kita semua tidak mati ke dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini yang ulun sampaikan. Insyaallah doa akan disampaikan oleh guru-guru Tuhan kita. Sekali lagi ulun mohon maaf mungkin terlalu panjang atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.